Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanifah Nur Fadilah. Di sini saya akan menunjukkan langkah-langkah untuk menginput data ke dalam SPSS dan langkah-langkah mengoperasikan data tersebut dengan deskriptif statistik. Setelah itu, saya akan mencoba untuk membaca hasil output data. Pertama, buka terlebih dahulu program SPSS yang telah terinstal sebelumnya. Kemudian klik variable view yang digunakan untuk membuat variabel terlebih dahulu sebelum nantinya akan menginput data dalam data view. Kita klik variabel view terlebih dahulu, kemudian pada kolom tabel di sini berisikan inisial atau singkatan variabel-variabel yang nantinya akan diinput. Saya akan menginisialkan nama responden dengan nama, kemudian jenis kelamin JK. Untuk pada kolom name ini tidak boleh ada spasi dalam penulisannya. TB untuk tinggi badan, BB untuk berat badan. Kemudian bergeser ke kolom type. Untuk nama tidak boleh menggunakan numerik karena yang diinput nantinya adalah data kualitatif atau data huruf bukan angka. Jadi harus dirubah ke string. Dan klik OK. Untuk jenis kelamin, tinggi badan, dan berat badan menggunakan numerik. Desimal untuk jenis kelamin tidak perlu menggunakan desimal karena yang diinput nanti adalah angka biasa. Kemudian untuk TB saya akan menginput angka desimal dengan sebanyak 2 angka di belakang koma. Kolom label ini digunakan untuk memperjelas pada kolom name ini. Nama saya perjelas menjadi nama responden, kemudian JK jenis kelamin, kemudian TB tinggi badan, dan BB berat badan. Untuk value ini digunakan untuk jika akan mengkategorisikan atau mengkode variabel yang nantinya akan diinput. Yang dikategorikan adalah hanya jenis kelamin. Kemudian klik ini untuk value kode 1 untuk laki, klik add, kemudian klik lagi kode 2 untuk perempuan. Klik add, kemudian OK. Nanti akan muncul seperti ini. Untuk measure, nama tetap menggunakan nominal, jenis kelamin juga menggunakan nominal, tinggi badan menggunakan scale, dan berat badan juga menggunakan scale. Setelah mengisikan atau mengatur pada variable view seperti ini, baru bisa menginput data pada data view. Di sini saya inputkan data yang akan saya uji. Ketik biasa seperti ini. Setelah semua data nama terinput, berganti menginput data jenis kelamin seperti ini. Karena tadi pada variable view pada kolom value sudah diatur kode 1 untuk laki-laki dan kode 2 untuk perempuan, maka di sini tinggal dikasih nomor 1. Untuk laki-laki 1 1 1. Nanti untuk melihat value-nya tinggal diklik view kemudian value labels. Seperti ini nanti akan muncul. Setelah semua data terpenuhi untuk kolom jenis kelamin ini dengan angka-angka, untuk melihat apakah angka-angka ini akan muncul sesuai dengan variabel view ini, maka klik view kemudian value labels, maka akan keluar inisial-inisial yang tadi. Kemudian setelah mengisikan data jenis kelamin, maka kemudian selanjutnya mengisikan data tinggi badan. Untuk tinggi badan di sini karena tadi sudah diberikan desimal
2, maka tidak perlu ada tambahan bilangan koma. Nanti tinggal dimasukkan angkanya seperti ini, contoh 165. Langsung keluar koma di depan dua angka ini. Kemudian 155, 160, dan seterusnya. Setelah semua data terisikan, terinput nama, jenis kelamin, tinggi badan, dan berat badan, maka langsung mengoperasikan dengan statistik deskriptif atau deskriptif statistik. Caranya yaitu klik analyze, kemudian frequencies, klik analyze, kemudian deskriptif statistik, frequencies, begini. Kemudian masukkan dalam kolom variabel ini adalah jenis kelamin. Untuk mengetahui pie chart atau jumlah perbandingan jenis kelamin perempuan dan juga laki-laki. Kemudian klik chart karena akan dibuat pie chart, maka klik pie chart, kemudian continue, kemudian display frequency tables, kemudian klik OK. Setelah klik OK, maka akan muncul hasil output dari pie chart tadi. Seperti ini hasilnya. Diketahui bahwa jumlah data jenis kelamin atau jumlah data keseluruhan jenis kelamin ialah sebanyak 30. Kemudian di sini diketahui bahwa jumlah data jenis tersebut lebih banyak didominasi oleh perempuan dengan persentase sebesar 53,30%. Dan valid persen ini 100% ini artinya bahwa data tidak ada yang error atau semuanya valid. Kemudian ini adalah tampilan dari pie chart tersebut. Setelah diketahui jumlah masing-masing jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan dengan total 30 dan presentasinya masing-masing, dapat juga diketahui nilai minimum, maksimum, median, modus, dan juga rata-rata dengan cara yaitu kembali ke data view, kemudian klik analyze lagi, kemudian deskriptif statistik, pilih frequencies, kemudian pilih untuk mengetahui kita akan mengetahui tinggi badan. Ini dikeluarkan terlebih dahulu, kemudian tinggi badan masukkan, kemudian klik central tendency dengan cara klik statistik, min, median, modus, sum itu jumlah keseluruhan. Kemudian klik continue, kemudian klik untuk mengetahui chartnya juga kita menggunakan pie chart. Oke. Akan tampil seperti ini. Diketahui bahwa dihasilkan pada tabel statistik jumlah data keseluruhan tinggi badan yaitu 30 dengan rata-rata 163,1667, kemudian nilai tengahnya 164 dan data yang paling banyak yaitu 165. Kemudian di sini juga ditampilkan pie chart dari data tinggi badan. Memang lebih varian. Kemudian setelah mengetahui median, modus dari data tinggi badan, maka akan dilakukan cross step. Cross step yaitu adalah untuk menunjukkan apakah ada hubungan antara data tinggi badan dan juga jenis kelamin. Kembali ke data view,
kemudian klik analyze. Terlebih dahulu harus dilakukan rank cases pada tinggi badan dengan cara transform, kemudian rank cases, kemudian tinggi badan dimasukkan ke variabel, kemudian rank types, entailsnya menggunakan 2, kemudian klik continue, kemudian smallest value, kemudian oke. Akan muncul kolom baru seperti ini. Nah, di variabel view untuk menandakan atau mengkategorikan dari hasil rank cases tinggi badan ini, maka ke variabel view, kemudian pilih yang hasil dari rank cases tinggi badan, kemudian klik value ini, angka 1 untuk tinggi, kategori tinggi, dan angka 2 untuk kategori rendah atau pendek. Kemudian klik OK. Akan terlihat seperti ini datanya. Setelah data umur dilakukan rank types, supaya nanti bisa dilakukan cross tab, selanjutnya yaitu melakukan uji cross tab untuk menunjukkan apakah ada hubungan antara data jenis kelamin dan juga data tinggi badan. Kemudian klik analyze, descriptive, statistik, kemudian klik cross tabs, kemudian masukkan jenis kelamin pada rows, kemudian percentile group of tinggi badan pada column. Kemudian pada statistik klik chi-square, kemudian pada cells klik pilih pada kolom percentage, pilih row, berikan centang, supaya nanti akan muncul data persentase dari outputnya nanti. Kemudian klik continue, kemudian OK. Akan tampil data seperti ini. Diketahui bahwa jumlah data jenis kelamin yaitu 30 dan datanya valid 100%. Kemudian pada jenis kelamin percentile group of umur cross tabulation, diketahui bahwa jumlah laki-laki yang memiliki tinggi badan paling tinggi sebanyak 9, kemudian yang rendah di kategori rendah sebanyak 5 orang dengan total yaitu 14. Kemudian pada jenis kelamin perempuan, tinggi badan yang paling tinggi sebanyak 6 orang dan tinggi badan yang rendah sebanyak 10 orang dengan total 16 orang. Di sini persentasenya tinggi badan laki-laki yang paling tinggi 64,3% dan yang paling rendah 35,7%. Pada perempuan juga begitu, paling tinggi 37,5% dan paling rendah 62,5%. Pada kolom chi-square test didapatkan terbaca bahwa pada Persian chi-square-nya pada row asymptotic significance to size didapatkan nilai 0,143, yang artinya berarti bahwa lebih dari angka 0,05. Maka hipotesis kerja ditolak dan hipotesis 0 diterima. Artinya tidak ada korelasi atau hubungan antara jenis kelamin dan juga tinggi badan. Kemudian dilakukan uji apakah ada korelasi atau hubungan antara tinggi badan dan juga berat badan. Sebelumnya, data berat badan harus dilakukan rank cases terlebih dahulu seperti pada tinggi badan. Kembali ke data view, kemudian klik transform, kemudian rank cases, kemudian ini tinggi badan dikeluarkan, kemudian masukkan berat badan ke dalam kolom variabel,
kemudian klik range types, tetap menggunakan entails-nya 2, dan continue, smallest value, kemudian klik OK. Nah, dalam data view akan terlihat seperti ini. Kemudian dilakukan kategori lagi seperti tinggi badan, seperti rendah, tinggi. Untuk berat badan dilakukan variable view atau pengkategorian di variable view, kemudian klik value angka 1 untuk berat badan yang berat, klik add, kemudian angka 2 untuk kategori ringan, klik add, kemudian OK. Setelah data berat badan dilakukan rank cases, supaya nanti bisa dilakukan uji cross step. Setelah didapatkan data seperti ini, maka boleh dilakukan uji cross step untuk membuktikan apakah ada hubungan antara tinggi badan dan juga berat badan, yaitu dengan klik analyze descriptive statistic, cross step, jenis kelaminnya dikeluarkan, kemudian masukkan ini juga dikeluarkan, masukkan tinggi badan pada rows, kemudian percentile group of berat badan masukkan ke columns, dan statistik T-square, continue, cells tetap persentasenya untuk row, dan klik continue. Oke. Dari hasil output cross step pada perbandingan apakah ada hubungan atau korelasi antara tinggi badan dan juga berat badan, didapatkan output seperti ini. Dapat diinterpretasikan atau dibaca bahwa data tersebut valid, persen 100%, jumlah data 30, kemudian pada percentile group of tinggi badan dan percentile group of berat badan cross tabulation didapatkan bahwa pada tinggi badan yang tinggi didapatkan berat badan yang berat sebanyak 15, dan juga tetapi di sini tidak ada tinggi badan yang ringan, yakni 0,0%. Hal yang sama juga pada tinggi badan yang rendah atau dalam kategori rendah. Pada tabel G-square didapatkan hasil bahwa pada persen G-square dan juga asymptotic significant two-sided bahwa didapatkan nilai 0,000, yakni kurang dari 0,05. Artinya bahwa terdapat hubungan antara tinggi badan dan juga berat badan. Kemungkinan semakin tinggi badan seseorang, maka berat badan pun juga ikut semakin berat, dan semakin pendek berat badan orang, tinggi badan orang, maka semakin besar semakin kecil berat badan orang. Namun ini adalah data latihan untuk SPSS, maka kebenarannya belum dapat dibuktikan dengan benar. Oke, sekian penjelasan mengenai cara menginput data serta mengoperasikan data dengan deskriptif statistik, dan juga untuk menguji cross step untuk menguji apakah ada hubungan antara dua data atau dua variabel. Sekian, terima kasih.